Soalnya masih banyak di luar, nungguin di dalam buat pada masuk dalam. Lagi di kelompok kita dulu. Iya, biasa itu. Kita dulu di dalam semua. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutakathirah wa ayatihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-jumiz zahirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pengajian bulanan seluruh anggota Yayasan Yapin, baik Setu Kalimalang maupun Insan Mengadu, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Karram wal-Muhtaram Syekhna Kiram Kiai Haji Jamalullail Sa'id Asy-Syafi'i, mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Pembina Yayasan Yapin Bapak Dr. Handes Haji Agus Suripto MPD, pimpinan Yayasan Yapin Umi Hajar Titi Sumiati MPD, Kepala Sekolah Yapin Setu Pusat, Kepala Sekolah Yapin Setu, Kepala Sekolah Insan Mutaki, baik SMP, SMK, SMA, TK, dan SD. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan acara yang insya Allah akan dimulai pada pagi hari ini. Yang pertama sambutan, yang kedua pembacaan singkat Ratibul Haddad, selanjutnya pengajian yang insya Allah langsung akan dibimbing oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Jamalullail. Berikutnya tanya jawab, dan yang terakhir doa. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Semoga acara ini mendapatkan rahmat dan berkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mengambil istifadah dari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung melanjutkan, kita langsung ke acara yang berikutnya, yaitu kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Jamalullail Sa'id Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raja minal mu'jizatil bahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati pembina yang Yayasan Yakin, orang tua kita Bapak Dr. Haji Agus Surito MPD, Mata'anallahu hidayah hayati. Yang saya hormati dan kita hormati Ketua Yayasan Umi Hajah Titi Sumiati MPD. Kita doakan Umi senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap kepala-kepala sekolah, seluruh staf, seluruh dewan guru, majelis guru, mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang ini dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka ta'lim bulanan pada pagi hari ini dengan Al-Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Judul taklim kita pada pagi menjelang siang ini berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menjelang akhir Rajab ini, biasanya kita memperingati acara Isra dan Mi'raj. Kali ini kita ingin ada satu kajian yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, tapi dengan dimensi, dengan aspek yang berbeda. Seluruh dewan dan majelis guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ingin ada kaitan Isra Mi'raj dari aspek sejarah, dari aspek historis, yang mungkin tidak semua umat Islam juga menyadari. Kita semuanya tahu, ingat, bahkan hafal ayat tentang Isra dan Mi'raj dalam ayat 1 surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Di situ ada ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid itu ketika disebut objeknya, namanya, terbersit di pikiran kita satu bangunan. Yang sekarang bangunan masjid itu biasanya ada kubahnya atau dalam bentuk yang lain. Yang pasti kalau masjid itu adalah satu bangunan. Nah, ketika ayat 1 Al-Isra diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
Bahkan ketika Isra dan Mi'raj itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, bangunan masjid yang ada di benak kita ketika ayat itu turun, bahkan puluhan tahun berikutnya, termasuk yang ada di Yerusalem yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa, itu belum ada bangunannya. Nah, ini yang saya katakan, kita ingin bicara dalam aspek yang lain. Jadi banyak aspek lain, walaupun tidak semua karena waktu. Masjidnya itu ada dan belum ada. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, bahkan di zaman Khulafa Ar-Rasyidun, bangunan masjid yang kita sebut Masjidil Aqsa sekarang nggak ada, belum ada. Ini penting buat kita semua sebagai satu wawasan buat kita memahami ayat ini. Terus maksudnya Masjidil Aqsa itu apa? Karena kenyataannya di zaman itu bangunannya belum ada. Yang ada baru batu doang. Yang sekarang dikasih kubah, namanya Qubbatus Sakhra, the Dome of the Rock, kubah batu. Yang ada baru batu doang. Ketika Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan singgah di sana, masjid dalam pengertian bangunan seperti yang kita pahami belum ada. Dan tidak ada. Masjid yang sekarang kita sebut Masjidil Aqsa itu baru dibangun tahun 72 Hijriah di era Bani Umayyah yang melanjutkan kepemimpinan dari Khulafa Ar-Rasyidin setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibu kota kemudian pindah dari Madinah ke Syria, Damaskus, dulu namanya Syam. Baru di era dari mulai Khalifah Abdul Malik bin Marwan dilanjutkan kemudian oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, baru dibuat dan dibangun masjid di area itu yang tadi ayatnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dalam riwayat Imam Muslim tentang masjid, dan ini sebagai satu keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sabdakan, "Fuddiltu bi khamisati asya." Aku ini diberikan kelebihan oleh Allah dengan 5 hal. Satu dari 5 itu adalah ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan. Hamparan tanah, hamparan bumi ini dijadikan khusus buatku masjidan, sebagai masjid. Hamparan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk aku dijadikan masjid. Yang dimaksud masjid dalam sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim tadi bukan masjid dalam pengertian bangunan. Masjid punya makna dalam sabda yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang dia mengatakan, aku diberikan kelebihan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Tanah ini sebagai masjid maksudnya sebagai tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bangunannya tidak ada. Maksudnya di orang Islam itu boleh
sholat di mana aja, mau sujud kepada Allah di mana aja, di sawah kalau tanahnya memang suci, di lapangan kalau memang tanahnya suci, kalau masih ada najis kita bersihin dulu, kita sholat di atasnya sah. Itu yang dimaksud dalam hadis, dan itu juga yang dimaksud dalam ayat yang tadi. Nah, kalau kita tidak pahami ayat itu dalam dimensi yang luas, nanti kita bisa nyalahin Quran. Ketika ada orang yang pintar sejarah, tanya sama kita, sama seorang ustaz atau kiai, mana musiknya dalam sejarah di awal-awal Hijriah, di situ tak ada apa-apa. Apa jawaban kita? Nah, Quran tetap benar, karena kebenaran Quran itu mutlak. Kita yang harus memahami kebenaran Quran serta sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Masjid itu yang ada ayatnya dalam surah Isra, maksudnya adalah tempat sujud. Meskipun bangunannya baru dibikin tahun ke-72, iya. Tapi tempat itu secara khusus disebutkan di dalam Quran ayat 1 surah Isra, karena tempat itu selama berabad-abad jadi tempat sujudnya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa ada kata dalam ayat itu anda dibarakna al-lahu. Berkah. Berkah itu bukan berkah, bukan fisik. Berkah itu dimaknai oleh para ulama adalah ziyadatul khairi. Berkah itu ada definisinya. Definisinya apa? Ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Itulah namanya berkah. Belum benar tadinya, kemudian jadi benar. Berkah itu hidup orang. Kita ini kalau bicara berkah, habis dapat uang atau baru terima gajian dari Pak Agus sebagai pimpinan, alhamdulillah berkah. Kita selalu bicara berkah yang kelihatan, yang fisik, yang kasat mata. Sekarang mindset kita rubah. Jangan selalu berpikir apa-apa yang sifatnya kelihatan. Sebab hidup kita ini, motornya, pangkalnya, yang nggak kelihatan apa ya? Hati sama roh nggak kelihatan, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap yang kelihatan. Makanya ada iman namanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ma ghaba 'anil hawas, apa yang tidak terlihat oleh panca indera kita, itu yang wajib kita imani. Maka surga masuk roh kita, beriman kepada ini itu dan sebagainya. Kenapa wajib diimani? Karena yang tidak kelihatan itu tanpa kita sadari, itulah barometer kehidupan kita. Contoh, kita lagi kesel, itu muka kita itu bakar-bakaran tampilannya. Padahal yang dekat bukan muka, ini batin kita. Tapi kemudian efeknya sampai kemana-mana, sampai ke aliran darah kita, bahkan kemudian muka kita, bahkan kemudian di kepala kita kotak. Itu punya pengaruh besar. Gara-gara apa? Yang nggak kelihatan. Makanya yang harus kita tata itu adalah yang nggak kelihatan dulu, sehingga nanti akan terpancar di sesuatu yang kelihatan pengaruh. Nah, kembali kepada masjid tadi. Ini masjid jangan selalu kita pahami yang kelihatan. Karena seringkali orang di masjid itu bukan ibadah, nyolong kotak amal, nyolong sembiar. Bahkan alhamdulillah mungkin bendahara kumpulin duit masjid, mungkin bisa diselewengkan. Padahal apa? Kerjaannya di masjid.
Nah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali yang sujud itu adalah yang gak kelihatan kasat mata. Hati kita bersujud, pikiran kita bersujud, roh kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak di tempat yang namanya Masjidil Aqsa. Dari mulai Nabi Ibrahim dikuburkan di Hebron, Nabi Ishak dikuburkan juga di sana, Nabi Yakub juga di sana, dan nabi-nabi yang lain, baik nabi yang Allah sebutkan nama-namanya di Quran atau para nabi yang tidak wajib kita ketahui yang tidak disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, dan itu jumlahnya justru lebih banyak daripada para nabi yang dicantumkan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa seorang pakar tafsir yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat itu, di situ ada kata berkah. Kenapa? Di sana mahbatul anbiya, tempat turunnya para nabi. Nah, tempat turunnya para nabi itu berkah. Kenapa? Nabi bawa iman, nabi bawa tauhid, la ilaha illallah. Iman, tauhid gak kelihatan, tapi pengaruhnya justru pada yang kelihatan. Itulah mengapa kita bicara Isra dan Mi'raj pakai iman, bukan pakai nalar yang sifatnya fisik, nggak nyampe kita. Sampai ke 700 langit, sampai ke Sidratil Muntaha, otak gimana nggak nyampe? Biar nyampe pakai iman. Nah, masjid itu tempat memupuk iman. Walaupun istilah masjid itu tidak selalu dalam bentuk bangunan, tapi sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat lakukan di mana saja di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan iman, pesan akidah, pesan tauhid dalam ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu sangat kuat, syarat dengan makna yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya Al-Ab'ad, yang paling jauh. Yang paling jauh. Dimensinya bukan fisiknya. Kalau secara kasat mata kita baca dalam beragam tafsir, disebut Sunniyal Masjidil Aqsa libu'dihi 'anil Masjidil Haram. Disebut Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh, karena memang jauh secara geografis, secara tempat, secara fisik dari Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram ketika ayat itu turun, bentuk masjid yang sekarang kita lihat, apakah melalui televisi atau gambar atau dunia maya atau langsung kita saksikan pas umroh, pas haji, kagak ada dan belum ada. Yang baru ada apa? Ka'bah doang. Zaman ketika ayat itu turun, sekeliling Ka'bah itu rumah-rumah penduduk Makkah. Ketika ayat itu turun, malah juga masih banyak berhalanya. Berhala itu dihancurkan ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah, disebut dengan Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dan ayat itu turun dan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Masjid, kalau kita main masjid masuk berharap, kagak ada. Orang masih pada di berhala. Berhala juga masih banyak. Masih nongkrong, masih ngompol kata-kata di situ.
yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haram artinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu memang tempat sujud dari zaman Nabi Ibrahim. Meskipun masjid atau bangunannya belum ada. Nah, ini satu motivasi dorongan. Bagaimana tempat-tempat yang sudah baik kemudian beralih menjadi tidak baik, kembalikan lagi pada awalnya menjadi tempat yang baik, tempat kita taat, tunduk patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara masjid ini secara non fisik kudu kita bawa kemana aja kita melangkah. Di hati kita ini kudu harus ada masjid. Maksudnya apa? Nah, imannya, nilai ibadahnya, bukan wujud jogrogan masjidnya. Karena kalau bicara jogrogannya, nanti kalau dari masjid motor orang hilang, kotak amal habis, sendal disikat, apa aja jelas. Nah, tapi kalau kita bawa itu pesan masjid kemana-mana, meskipun kita sudah beranjak dari masjid itu, tetap mantap di dalam batin kita itu kesucian masjid yang bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik juga dari Isra dan Mi'raj ini, rangkaian ayatnya. Kalau kita baca ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 misalnya, itu kelihatannya gak nyambung. Habis ngomongin Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang Nabi Musa yang dikasih kitab, maksudnya kitab Taurat. Habis itu bicara Nabi Nuh. Lihat di Quran. Habis itu bicara tentang kehancuran Bani Israel dan laku atau sikap Bani Israel. Wa qadayna ila Bani Israil la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lamu 'uluwan kabira. Bicara tentang kelakuan Bani Israel dan kemudian takdir Allah tentang nanti di akhir zaman mereka akan hancur. Itu kelihatannya random, acak dan ngacak kelihatannya secara zahir. Habis bicara Isra, bicara Nabi Musa, bicara Nabi Nuh, bicara tentang Bani Israil. Ini apa ini? Nah, kaitan ini buat kita penting. Pentingnya bagaimana? Ini yang namanya Isra. Nabi Muhammad dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Yerusalem ini titik temu dakwah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terminal dakwah. Ini Masjidil Aqsa terminal dakwah. Nah, kalau terminal kan habis itu kan lanjut, bukan cuma di situ. Titik temu, nanti habis ketemu kemana lagi? Itulah kenapa Rasulullah itu diperjalankan ketika Isra bukan ke bagasi, apalagi ke setu. Nah, kalau bicara takdir Allah itu terserah Allah. Isra ke Kerawang. Dan setiap ada yang kita baca di Quran pasti ada penjelasannya. Kenapa ke situ? Gak kota-kota yang lain. Irak, peradaban Mesopotamia yang mercusuar.
adanya di Irak. Ngapain saudara ke sana? Atau ke Mesir yang peradaban udah tinggi, kenapa ke sana? Nah ini titik temu, ini terminal dakwah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah diserahkan ke sana. Nah karena ini titik temu terminal dakwah para nabi. Nah kemudian dari situ bisa kemana-mana. Nabi Musa itu keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yakub, masih ketemu lagi. Jadi asal Nabi yang disebut di bawah itu di ayat 2, 3, 4, dan 5 itu memang masih punya kaitannya dengan Al-Masjid Aqsa, dengan Yerusalem. Nabi Nuh disebutkan di situ karena anak-anak Nabi Nuh sebarannya memang ke area yang disebut dengan Masjid Aqsa dalam Quran. Nabi Nuh itu punya anak 3, Sam, Ham. Yang kedua Yafet. Kalau ini Yafet. Nabi itu punya anak 3, Sam, Ham, ketiga Yafet. Nah, Sam atau orang Inggris menyebutnya Sem itu persebaran anak-anaknya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yang di Yerusalem itu. Makanya Nabi Ibrahim dari Irak kemudian ke Turki, ya di situ sampai Nabi Ibrahim apa juga ya di area itu. Nabi Ibrahim tidak diragukan lagi adalah salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Makanya ada bunyi ayat dalam ayat 3 dalam surah Al-Ismail, dzurriyyatan amalna ma'nun. Ini salah satu dzurriyyah Nabi Nuh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Musa yang disebutkan ada di situ. Siapa lagi dari bangsa yang besar, Bani Israel yang disebutkan dalam ayat 4 dan ayat 5 itu sudah masuk keturunan Nabiullah Ibrahim dan kemudian tahan ke atas masuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini suatu kajian yang menarik. Jadi ada kaitan dengan ilmu namanya antropologi, kaitan dengan ilmu namanya sosiologi, kajian namanya teologi. Luar biasa. Dan ini kita mesti memahaminya ke sana. Karena Quran ini kan Allah yang digali tidak pernah akan surut air ilmu, sehingga semakin memantapkan iman kita, keyakinan kita akan kebenaran kitab suci Al-Quran, dan kita semakin cinta kepada kitab suci Al-Quran, semakin mantap keyakinan kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak dari semuanya itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang benang merah. Startingnya disebut minal masjidil haram, dari masjidil haram. Kenapa Makkah ini kita semuanya tahu dan kita sering dengar ayat Qur'annya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah tempat ibadah pertama yang ada di muka bumi itu bukan Masjidil Aqsa,
Tapi minal masjidil haram, masjidil haram, bukan masjidil aqsa. Makanya ayat itu bukan dibalik. Subhanallah asra bi abdihi minal masjidil aqsa ila masjidil haram. Mulai asbabnya dari masjidil haram baru masjidil aqsa. Kenapa? Nah, itu masjidil haram tempat adanya Ka'bah, kotanya namanya Mekah. Itu tempat pertama yang ada di muka bumi yang isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarak. Isra dan Mi'raj ini juga yang memberikan satu penjelasan kepada kita tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa juga Allah mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya di Mekah, bukan di Tegal, bukan di Madinah. Lahirnya kepanggilannya dia bukan tempat-tempat yang merupakan awal peradaban muncul di sana, di Kairo, di Mesir, di Irak, atau peradaban Sungai Indus di India. Kenapa Mekah? Dan Mekah itu tempat ibadah pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dibangun. Makanya sejarah Ka'bah kalau kita baca sejarah Ka'bah itu yang bangun pertama bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membangun kembali bahasa Quran wa'id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tak kala Ibrahim dengan putranya Ismail yarfa' meninggikan al-qawa'ida pondasi-pondasi. Pondasi itu sudah ada karena ribuan tahun zaman ini berganti orangnya, peradabannya, Allah mentakdirkan rusak. Apalagi ketika zaman Nabi Ibrahim terjadi banjir besar, tersapu semua itu batu-batunya. Tapi disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-qawa'ida minal bait, pondasi-pondasi Baitullah, pondasi-pondasi Masjidil Haram. Nah, ini dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, ini isinya adalah mempertahankan iman, akidah, dakwah, ngajak orang bagaimana bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak lepas dari awal berangkat Mekah sampai ke Masjid Aqsa, enggak lepas. Apa penjelasannya? Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan para nabi. Nabi Adam ketemu, Nabi Adam nabi pertama, manusia pertama. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini semuanya ada di bumi. Ini semuanya ada di terminal dari Masjidil tetap kaitannya selaras, enggak paralel. Walaupun itu walaupun itu di alam langit, tapi secara horizontal tetap ada kaitannya di bumi. Dari horizontal ke vertikal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu Sidratul Muntaha. Ini semuanya punya kaitan yang sangat luas, yang sangat serasi buat Allah. Bikin kita begitu tertarik. Ini kalau ditulis novel, tapi novel yang bagus, bukan novel yang fisik. Ini novel yang real, ini luar biasa. Misalnya sastrawan ngerti tentang Isra dan Mi'raj, dia tulis novel yang sifatnya fakta, seperti novel sejarah misalnya, ini sangat luar biasa. Perjalanan yang sangat luar biasa. Dan sangat menarik untuk dibaca, untuk dikaji, dan kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yang akhir dari apa yang kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana kita semuanya sudah paham menerima sholat 5 waktu. Dan mungkin kita sempat atau pernah baca ada tawar-tawaran tentang sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah memberikan satu garis termasuk takbir bahwa sholat untuk umat Islam itu emang 5 waktu, bukan 50 waktu. Emang sudah Allah takbirkan 5 waktu. Jadi bukan kemudian ada bargain tawar-menawar kayak orang dagang. Ini dari ini. Itu dialog, bukan bargain. Itu komunikasi, bukan bargain. Itu penjelasan tentang rahmat Allah kepada umat Islam, bukan bargain. Ini doa permintaan dari Rasulullah SAW, bukan bargain. Yang takut Allah ini benar. Nah, 50 waktu itu maksudnya, maknanya adalah rahmat Allah kepada kita umat Islam yang sholat 5 waktu itu dikasih rahmat, dikasih pahala, dikasih kebaikan. Orang sholat 50 waktu. Itulah mulianya, agungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu bisa aja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kewajibannya, wahyunya di bumi seperti ibadah-ibadah yang lain. Puasa Jibril turun berikan wahyu kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji diturunkan oleh Allah di bumi. Kasih Jibril sampaikan kepada Rasulullah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Zakat begitu juga, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Bisa Allah maha semua, tapi Allah mentakdirkan kewajiban ini yang namanya sholat 5 waktu itu Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dari Rasulullah disampaikan kepada umatnya di sana. Tempat yang paling mulia di saat Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah ini memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi Mi'raj itu buat kita. Kalau Rasulullah udah
10 yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bagikan kepada murid-murid, kepada jamaah, kepada orang lain. Ya Allah, ternyata ini adalah kabar terindah dari Allah buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasihnya anugerah dan keindahan itu di tempat yang sangat tinggi. Yang dalam surah An-Najm ada kata-kata Sidratul Muntaha. Itu nanti ada bahasan lagi tentang Sidratul Muntaha. Rencananya mau saya sampaikan pada taklim Rabu malam Kamis di Kayuri. Boleh saya kasih tahu Haji Nurari sama Manidian bahasan malam Kamis besok di taklim Nurul Ilyas itu tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apaan sih? Tempat apa sih atau barang apa sih atau sesuatu apa sih? Itu memang ada satu kajian itu. Kembali kepada yang ketiga. Ini sangat terindah buat kita umat Nabi Muhammad SAW dari Allah. Yang Allah gak kasih kepada umat yang lain. Bayangin, Allah gak pernah kasih satu ibadah kepada seluruh umat, kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jauh di tempat sana. Yang gak bisa dijajah. Yang manusia aja udah gak bisa ngitung. Saking susahnya ngitung bagaimana luar angkasa itu disebut dengan tahun cahaya, udah gak pakai kilometer lagi. Sebab umpamanya berbulan, sudah gak ada, jebol itu komputer. Kalau pakai angka 0 itu maksudnya apa? Apa 1000, 2000 juta, miliar, triliun. Pakai angka kilometer, udah puyeng. Jadi oleh para ahli fisika dan astronomi dipakailah tahun cahaya. Dan cahaya bahasanya luar biasa. Nah kalau ini tahun cahaya itu udah gak bisa. Kenapa? Orang di jagat raya sudah kelewat. Jadi yang disebut langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, alas dan lain sebagainya, itu bukan langit atau gugusan semesta raya yang bisa diterobos oleh manusia. Bukan, udah lewat lagi dari itu. Gak bisa pakai teleskop, gak bisa apa. Hitungan cahaya juga udah gak sanggup. Dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang udah gak bisa belajar oleh teleskop, yang gak bisa dihitung oleh tahun yang namanya tahun cahaya. Kurang bagaimana Allah memuliakan kita. Coba. Masih gak sholat. Jadi manusia udah repot urusannya. Nah, dengan kita ingin meresapi makna saudara kita mungkin bisa menangis, ya Allah. Saya dikasih tempat yang begitu sangat-sangat eksekutif. Saya ternyata dalam sholat, kalau terima itu, ya Allah, tempatnya udah nggak bisa dijangkau, saking mulianya, saking eksklusifnya. Kan kita kalau sholat itu kan tidak bawa hati kita, bukan cuma fisik kita. Sebab kalau kita bawa fisik kita doang, bajunya cakep, pokoknya mahal, alamiah biayanya, kainnya, tempatnya, minyak wanginya, tapi hatinya nggak ikhlas, diterima nggak sama Allah? Nggak diterima sama Allah, sebab nggak matching. Anak tempat ketika diturunkan itu perintah sholat yang begitu luar biasa, eksklusif, bahkan udah lebih dari super eksekutif, udah sangat-sangat suci. Kok yang naik ini yang dibawa oleh hati kita kotor, ya nggak nyambung. Jadi kita harus menselaraskan. Ini pesan dan kalau Isra Mi'raj dengan diri kita, fisik kita bawa wajib. Nggak bisa juga, yang penting hati. Itu nanti ada orang zaman tahun 80-an udah sholat juga berubah. Hati
Itu nggak benar juga. Islam itu zahiran wa batinan, bukan batin aja, bukan zahir aja. Kenapa? Nah kita batin kita ada di fisik kita, nggak bisa kita lepas, nggak bisa kita bawa hati doang. Nah kita ada dua dimensi, ada roh, ada jasad, ada zahir, ada batin. Itulah kenapa pesannya Isra dan Mi'raj itu roh dan jasad. Bukan cuma roh saja, bukan cuma jasad saja. Ada orang yang memahami, oh Isra Mi'raj itu roh. Enggak, kalau emang roh doang ngapain pakai di Quran? Nanti kita ada mimpi pakai roh doang, bisa terbang kita ada mimpi. Enggak menjadi agung. Roh ini betul sesuatu yang mulia, tapi Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan roh. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan jasad dengan roh. Enggak jasad aja, enggak roh saja. Dua-duanya harus melekat. Kita sholat sembarangan, enggak wudu, sah enggak? Sah. Bagaimana mau terima Allah? Secara fikih aja udah enggak sah. Tempatnya najis, nggak mungkin diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa aja waktu mau dikasih kitab yang namanya Taurat di bukit yang namanya Sinai, Allah suruh fakhrah ma'naika, copot itu dua aras kaki kamu, fisik. Innaka biwadil muqaddasin tuwa, disuruh copot fisik. Padahal kalau kita kesana bergunung atau mungkin namanya sini batu, kita disuruh copot semua. Lah ini kaki tapak kita kotor. Tapi yang dimaksud ayat itu karena ini mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaranya wa kallallahu Musa taklima. Musa itu kalimullah yang Allah takdirkan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk berkomunikasi, bermunajat kepada Allah, nggak cukup batin saja, fisiknya juga harus bersih. Bahasa fikih namanya tahir, harus suci, tempat pakaian. Dua-duanya harus bersih. Nah, yang terpenting juga hati kita, makanya sholat itu ada niat. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu dhuhri, arba'a raka'atin. Apakah ada lillahi ta'ala atau ada imam atau makmuman? Di ujungnya ada lillahi ta'ala. Nah ini dimensi atau aspek atau sisi tentang Isra dan Mi'raj dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata buat kita, makanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya salat itu adalah mi'rajul mukminin. Mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj artinya apa? Tangga menuju kemuliaan. Tangga menuju kemuliaan orang mukmin. Itu adalah salat. Apa yang disebut oleh Rasulullah mi'raj. Artinya apa? Ini buat kita. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kemuliaan menuju ketinggian yang unlimited edisinya, yang tak terbatas. Nah, dari sini buat kita semuanya, ayo mulai detik ini. Setelah kita tahu beberapa aspek dari Isra dan Mi'raj dari Muhammad SAW, ibadah atau ketaatan kepada Allah termasuk salat di dalamnya itu menjadi satu kebahagiaan, menjadi satu keindahan, menjadi satu kenikmatan hakiki buat kita semuanya. Bahwa ternyata ini salat subuh, ya Allah, ini salat yang terindah. Sampai disebut oleh para ulama, salah satu riwayat saja, nggak semuanya. Inilah yang dimaksud dengan as-salatul wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, sholat tengah. Ini sungguh yang kemudian membuat sholat yang lain jadi bagus. Ini kutub yang membuat ibadah kita yang lain jadi bagus.
Kalau orang sholat subuhnya udah mantep, istiqomah dia laksanakan, sholat-sholat yang lain mah ya gampang. Subuh aja bisa, apalagi zuhur asar maghrib bisa, udah pasti bisa. Ini betul, ini subuh, ini patokan. Oleh sebab itu kenapa sebagian ulama, tidak semua, sebagian ulama ada yang memberikan satu penjelasan tentang sholat tengah, sholat wusta itu adalah sholat subuh. Itu masih ada lagi penjelasan ulama tentang sholat wusta, ada yang mengatakan asar dan lain sebagainya. Kalau kita baca itu dalam tafsir Ibnu Katsir tentang al-fiqh ala sholawat wa sholat wusta, sholat wusta itu ternyata disebutkan semuanya. Ada ulama yang menjelaskan sholat itu sholat asar, ada sholat isya, ada sholat subuh. Yang ujung-ujungnya kita akan menjaga 5 sholat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa inilah 10 menit yang kita sampaikan dalam pengajian siang ini berkaitan dengan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya belum kita bahas secara keseluruhan komprehensif. Ini 10 menit. Masih banyak lagi yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Nabi ketemu apa lagi di sana? Ada lagi. Surga diperlihatkan neraka. Terus isinya neraka itu siapa? Ada lagi. Terus Nabi melihat apa lagi dalam perjalanan itu ketika Mi'raj? Pemandangan apa? Itu ada lagi. Dari Isra, dari Mekah ke Yerusalem itu Nabi sempat apa? Ada lagi. Terus Nabi melihat apa lagi? Misalnya Nabi Musa lagi sholat, ada lagi hadisnya. Ya, tentu masih panjang dan masih sangat banyak. Cuma yang 10 menit ini berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat, nikmat, derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fi ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. 20 menit masih ada waktu untuk tanya jawab. Masih banyak. Habis itu baru makan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa atas tadi penyampaian mengenai Isra Mi'raj yang sangat luar biasa. Hadirin juga bagi Allah. Ya. Insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, dari pemaparan yang tadi yang mau disampaikan ataupun ditanyakan, boleh saya berikan untuk sekarang 3 penanya. Silakan yang mau bertanya pada beliau untuk mengangkat tangannya. Adakah yang mau bertanya mengenai materi yang tadi? Kami persilakan untuk mengangkat tangan dan bertanya. Bukan karena kehujanan, dingin, ngantuk kayaknya. Lapar. Di luar tema boleh, silakan. Yang di belakang ada, ibu ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, tadi luar biasa sekali kajian kita mengenai Isra Mi'raj. Semoga kita semakin menghayati makna keluar biasaan sholat dan proses perjalanan yang luar biasa yang ditempuh Rasulullah SAW. Dengan Isra Mi'raj semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya
langsung kita tutup dengan doa di momen kesediaannya untuk dulu kita bersama untuk berdoa. Mohon doakan kita semuanya sebagai penutupan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan dibacakan doa tadi kita bersama sudah selesai acara kita pada pengajian kali ini. Semoga kita mendapatkan dengan manfaat dan mengambil manfaat yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari pagi salam pembawa acara, mohon maaf apabila dari pembawaan terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.